Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu penanganan limbah B3. Kita lanjutkan pengolahan limbah B3. Pengolahan limbah B3 wajib dilaksanakan oleh setiap orang yang menghasilkan limbah. Dalam hal tidak mampu, maka diserahkan pada pihak yang ketiga yang mendapat izin Kementerian Lingkungan Hidup. Kemudian pengolahan limbah B3 dilakukan dengan cara termal, kemudian stabilisasi dan solidifikasi, kemudian ataupun cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi. Kemudian pengolahan limbah dengan model suhu termal, misalkan dengan autoclave. Kemudian gelombang mikro, iradikasi frekuensi radio, dan insenerator. Insenerator tidak bisa digunakan untuk limbah B3 yang bersifat radioaktif. Limbah B3 dengan karakter mudah meledak, karena dikhawatirkan menimbulkan ledakan. Kemudian juga limbah merkuri. Pengolahan limbah B3 mempertimbangkan ketersediaan teknologi dan standar lingkungan hidup ataupun baku mutu lingkungan hidup. Izin pengolahan limbah B3 dilengkapi dengan salinan izin lingkungan, salinan persetujuan pelaksanaan uji coba di dalam pengolahan limbah, bukti penyerahan limbah, identitas pemohon, akta pendirian badan hukum, dokumen pelaksanaan hasil uji coba pengolahan limbah, kemudian dokumen mengenai nama, sumber, karakter, dan jumlah limbah, dokumen mengenai tempat penyimpanan yang sesuai dengan ketentuan, dokumen mengenai pengemasan limbah sesuai dengan ketentuan, dokumen mengenai desain teknologi, metode, proses, dan fasilitas pengolahan sesuai dengan yang tercantum dalam persetujuan pelaksanaan uji coba pengolahan limbah, dokumen mengenai nama dan jumlah bahan baku dan ataupun bahan penolong berupa limbah B3 untuk campuran pengolahan limbah, prosedur pengolahan limbah, bukti kepemilikan atas dana penanggulangan pencemaran lingkungan hidup, kemudian dokumen lain sesuai dengan peraturan perundangan. Kemudian penimbunan limbah. Setiap orang yang menghasilkan limbah wajib melaksanakan penimbunan limbah. Dalam hal tidak mampu, maka di pihak ketigakan. Kemudian persyaratan penguburan atau penimbunan limbah. Lokasi kuburan limbah hanya dapat diakses oleh petugas. Kemudian lokasi kuburan limbah harus berada di daerah hilir sumur ataupun badan air lainnya. Lapisan bawah kuburan daripada limbah harus dilapis dengan lapisan tanah penghalang berupa tanah liat yang dipadatkan dengan ketebalan 20 cm untuk penguburan limbah patologi. Limbah yang dapat dilakukan penguburan hanya limbah medis berupa jaringan tubuh manusia, bangkai hewan uji, dan ataupun limbah benda tajam. Tiap lapisan limbah harus ditutup dengan lapisan tanah untuk menghindari bau serta organisme vektor penyakit yang lain. Kuburan limbah harus dilengkapi dengan pagar pengaman dan diberi tanda peringatan. Kemudian lokasi kuburan limbah harus dilakukan pemantauan secara rutin. Ini adalah satu contoh desain gitu ya, untuk penguburan ya. Ini juga masih contoh ya. Demikian gambarnya ya, contoh-contohnya. Kemudian fasilitas penimbunan limbah B3, penimbunan akhir, kemudian adanya sumur injeksi, penempatan kembali di area bekas tambang, kemudian fasilitas penimbunan limbah lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian syarat lokasi penimbunan limbah yaitu bebas banjir, permeabilitas tanah, merupakan daerah secara geologi aman, stabil, tidak rawan bencana, dan di luar kawasan lindung. Tidak merupakan daerah resapan air tanah, terutama yang digunakan untuk air minum. Kemudian peralatan pendukung penimbun limbah B3, adanya peralatan dan perlengkapan untuk mengatasi keadaan darurat,
alat angkut untuk penimbunan limbah, alat pelindung dan keselamatan diri. Kemudian dumping atau pembuangan limbah. Setiap orang dilarang melakukan dumping atau pembuangan ke lingkungan tanpa izin. Kemudian setiap orang untuk dapat melakukan dumping atau pembuangan ke lingkungan wajib mendapatkan izin dari Kementerian Lingkungan Hidup. Izin dari menteri berupa izin dumping, pembuangan ataupun pembuangan limbah B3 ke lingkungan. Terhadap limbah B3 wajib dilakukan netralisasi dan atau penurunan kadar racun sebelum dilakukan pembuangan. Kemudian pengecualian limbah. Limbah B3 dari sumber spesifik dapat dikecualikan dari pengelolaan limbah berdasar peraturan pemerintah. Untuk dapat dikecualikan dari pengelolaan limbah, setiap orang yang menghasilkan limbah dari sumber spesifik wajib melaksanakan uji karakter limbah. Pengolahan limbah B3 bisa tanpa izin, yaitu kemasan bekas B3, kemudian sprit bekas, botol infus bekas, ya, kemudian bekas kemasan cairan hemodialisis. Ini bisa dimanfaatkan lagi ya, cuma nanti ada pengawasan. Kemudian cara pengolahan limbah B3 bisa dengan yang tanpa izin ya, dengan pengosongan, pembersihan, disinfeksi dan penghancuran. Jadi terakhir nanti produk seperti botol infus itu dihancurkan ya, tapi sebelum dihancurkan dia dikosongkan dulu, dibersihkan, dikasih desinfektan, kemudian dihancurkan atau dicacah, baru nanti bisa keluar ya, sebagai limbah bukan B3. Kemudian uji karakter limbah B3. Karakter mudah meledak, mudah menyala ya. Kemudian beracun melalui uji toksikologi. Kemudian karakter beracun melalui uji toksikologi dengan letal dosis 50 untuk menentukan limbah B3 dari sumber spesifik yang diuji memiliki nilai uji toksikologi. Kemudian perpindahan lintas batas limbah. Dalam hal limbah B3 akan dimasukkan ke dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ya, untuk tujuan transit penghasil limbah atau pengangkut melalui negara eksportir harus mengajukan permohonan notifikasi kepada pemerintah Indonesia melalui menteri. Permohonan notifikasi harus diajukan dalam waktu paling singkat 60 hari sebelum transit dilakukan. Kemudian permohonan notifikasi dilengkapi dengan identitas eksportir, negara eksportir, dokumen mengenai nama, sumber, karakter, dan jumlah limbah, alat angkut limbah, negara tujuan transit, kemudian tanggal rencana pengangkutan. Kemudian dokumen mengenai asuransi, dokumen mengenai pengemasan limbah, dokumen mengenai tata cara penanganan limbah, kemudian dokumen yang berisi pernyataan dari penghasil limbah. Kemudian penanggulangan pencemaran lingkungan, pemberian informasi mengenai peringatan adanya pencemaran lingkungan hidup. Kemudian pengisolasian pencemaran lingkungan hidup, penghentian sumber pencemaran lingkungan hidup, cara lain sesuai dengan perkembangan iptek. Pemberian informasi mengenai peringatan adanya pencemaran lingkungan hidup dan atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan melalui media cetak ataupun juga elektronik paling lama 24 jam sejak pencemaran ada atau diketahui. Kemudian pengisolasian pencemaran, evakuasi sumber daya untuk menjauhi sumber pencemar, penggunaan alat pengendalian pencemar, kemudian mengidentifikasi dan penetapan daerah berbahaya, penyusunan dan penyampaian laporan terjadi potensi pencemaran lingkungan hidup. Kemudian sistem tanggap darurat, yaitu dengan penyusunan program kedaruratan pengelolaan limbah, pelatihan dan gladi kedaruratan, penanggulangan kedaruratan. Kemudian berikutnya kedaruratan pengelolaan limbah, keadaan darurat pada kegiatan pengelolaan limbah, keadaan darurat pengelolaan limbah B3 skala kabupaten, kemudian skala provinsi dan skala nasional.
Kemudian penanggulangan kedaruratan limbah yaitu identifikasi keadaan darurat, penanggulangan pencemaran lingkungan hidup, dan pemulihan fungsi lingkungan hidup. Kemudian perlindungan pekerja. Alat pelindung diri atau APD, jenis pakaian pelindung ataupun APD yang digunakan untuk semua petugas yang melakukan pengelolaan limbah medis dari fasilitas pelayanan kesehatan, yaitu dengan helm, kemudian masker wajah, pelindung mata, kemudian apron, pelindung kaki, ataupun sepatu boot, sarung tangan sekali pakai. Kemudian pelindungan pekerja untuk higien personal ya, penting untuk mengurangi risiko dari penanganan limbah layanan kesehatan. Imunisasi, pemberian imunisasi pada petugas yang menangani limbah perlu diberikan karena kemungkinan tertular bahan infeksius dari pasien. Kemudian praktik penanganan ya, limbah turut berkontribusi dalam mengurangi risiko yang dihadapi pekerja yang menangani limbah. Pemeriksaan medis khusus secara rutin bagi petugas penanganan limbah, pemberian makanan tambahan bagi petugas pengelolaan limbah. Kemudian keadaan sitotoksik. Berikut ini adalah tindakan untuk meminimalkan pajanan terhadap limbah sitotoksik. Terdapat prosedur operasional standar yang menjelaskan metode kerja. Ya, adanya MSDS ya, setiap bahan kimia, kemudian prosedur operasionalnya, kemudian pelatihan bagi petugas yang menangani, kemudian memiliki peralatan penanganan tumpahan sitotoksik. Kemudian pengawasan. Menteri, gubernur, ataupun bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap ketaatan setiap orang yang menghasilkan limbah, pengumpul limbah, pengangkut limbah, pemanfaat, pengolah, ataupun juga penimbun limbah. Setiap orang yang melakukan dumping atau pembuangan limbah. Kemudian pengawasan yang dimaksud yaitu Menteri untuk izin pengelolaan limbah B3 diterbitkan oleh Menteri. Gubernur untuk izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 skala provinsi. Kemudian Bupati atau Wali Kota untuk izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 di skala kabupaten atau kota. Kemudian sanksi administratif yaitu bisa dalam bentuk teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin pengelolaan limbah, dan pencabutan izin. Jadi bisa sampai pada pencabutan izin pengelolaan limbah. Kemudian paksaan ya, bisa penghentian sementara kegiatan, pemindahan sarana kegiatan, bahkan penutupan saluran drainase, pembongkaran, penyitaan barang, dan tindakan lain yang bertujuan menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi daripada lingkungan hidup. Demikian materi yang kita sampaikan. Kita berpindah di forum tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.